Halo Kofren, di sini ada soal. Di antara pernyataan berikut yang kurang tepat tentang asam adalah untuk mengetahui sifat asam secara general, maka kita harus tahu terdapat beberapa teori asam basa. Dari situ nanti kita bisa menyimpulkan beberapa sifat dari asam ini. Yang pertama menurut Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat ketika dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa, zat dalam air melepas ion OH-. Yang kedua, menurut Bronsted-Lowry, asam ialah zat yang memberikan proton H+. Sedangkan basa adalah zat yang menerima proton H+. Yang ketiga, menurut Lewis, asam adalah zat penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat pemberi pasangan elektron. Kemudian, kita rangkum keseluruhan sifat tentang asam. Yang pertama, namanya aja asam ya, berarti sifatnya dia memiliki rasa yang masam atau asam. Yang kedua, karena sifatnya asam, maka dia korosif. Ketika misalnya dia bercampur dengan besi dan lain sebagainya, maka dia akan membuat besi tersebut berkarat gitu ya. Atau misalnya merusak bangunan dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika diuji menggunakan indikator, asam ini akan menghasilkan pH kurang dari 7 dengan ditandai kertas lakmusnya warnanya merah. Jadi dia memerahkan kertas lakmus. Yang keempat, dapat menetralkan basa. Asam itu dia punya spesi H+, sedangkan basa punya spesi OH-. H+ ketemu OH-, maka dia akan netral. Yang kelima, si asam ini dapat menghantarkan listrik. Tapi, kekuatan asam itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Maka daya hantar listriknya, ketika di asam kuat, maka dia tergolong elektrolit kuat, penghantar listrik yang baik. Sedangkan jika di asam lemah, maka dia termasuk elektrolit lemah, yaitu daya hantar listriknya lemah. Sehingga, dari pernyataan ini, dari A sampai E yang kurang tepat adalah yang B, tergolong elektrolit kuat. Kenapa? Karena asam ini tidak hanya terdiri dari elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, yaitu ketika dia mengandung spesi asam lemah. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.